Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Longko Peoples, balik lagi di channel kita Longko Talks. Kenalkan, aku Erlan bersama dengan Karsel. Gimana kabarnya Karsel? Alhamdulillah sehat banget. Gimana kabar Mulan? Alhamdulillah sehat juga. Pada kesempatan kali ini Longko Peoples sekalian, kita akan membahas terkait serba-serbi dari skripsi. Biasanya skripsi ini nih yang rawan menjadi problem mahasiswa sehingga bisa sampai DO lah, 14 semester lah dan lain sebagainya, hal-hal buruk lah intinya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita istilahnya bukan menggurui ataupun gimana ya, mau ngasih tips and trick aja kepada teman-teman semuanya biar nggak kesusahan dan hal-hal sendiri tidak terjadi kepada teman-teman semua. Yang kebetulan April juga baru saja menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Jadi pada itu aku pengen tanya terkait serba-serbi itu sendiri, skripsi itu sendiri. Sebenarnya dalam proses skripsi itu biar kita nggak bingung untuk nulisnya, terus bagaimana ataupun apa yang kita teliti itu gimana sih caranya biar nggak bingung gitu loh. Biar hal-hal buruk itu sendiri yang aku sebutin sebelumnya itu tidak terjadi kepada generasi selanjutnya. Oke, terima kasih Erlan. Aku sependapat dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Kita di sini bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari teman-teman Longko People semuanya, tapi kita di sini mari ngajak ya. Mari kita belajar bersama, diskusi bersama, yang mana mari kita tuaikan apapun ilmu yang didapat meskipun sedikit, marilah kita berbagi ke sesama teman-teman kita semuanya gitu. Nah, tadi terkait pertanyaan kamu, apa sih hal apa yang itu tuh dapat kita lakukan agar ketika kita menulis skripsi itu tidak kebingungan ya. Iya, betul. Nah, aku pada waktu mengerjakan skripsiku, pada waktu itu aku melakukan dua hal silan kait persiapanku untuk menulis skripsi. Nah, ada dua hal yang aku persiapkan itu, diantaranya yang pertama aku mencoba mengidentifikasi dulu terlebih dahulu terkait apa sih problem hukum, terkhusus hukum tata negara gitu. Isu hukum tata negara yang ada di Indonesia itu aku identifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu aku mencari isu dan aku buat temanya. Nah, dari tema itu baru aku buat judul skripsiku. Nah, pada waktu itu tuh aku buat tabel yang mana tuh di dalam isi tabel itu pertama isu hukumnya apa, temanya apa, dan nanti judulnya itu apa. Nah, itu yang pertama kali aku lakukan itu adalah identifikasi. Kemudian yang kedua aku lakukan yaitu yang kedua inventarisasi terkait referensi-referensi yang nantinya bakal aku pakai di penelitianku. Nah, di situ tuh aku juga masukkan ke tabel yang tadi aku buat. Di situ inventarisasinya itu dari buku tuh apa aja tuh judul-judul yang relevan dengan penelitianku, kemudian jurnal apa aja yang relevan dengan penelitianku, kemudian dari artikel-artikel yang berbentuk website ya, itu tuh apa aja yang relevan dengan penelitianku. Jadi dua hal itu yang aku persiapkan pada waktu itu. Tapi selain itu, hal yang aku persiapkan itu adalah menyingkirkan rasa malas mengerjakan skripsi. Nah, sebetulnya ketika kita fokus mengerjakan skripsi itu nggak bakal terjadi yang namanya DO ataupun 14 semester gitu. Nah, 14 semester itu menurutku ya Lan ya, mungkin tadi salah satu sebab terkait skripsi bisa jadi ya, teman-teman yang lain itu bisa terkendala untuk cepat lulus, kemudian harus 14 semester seperti itu tuh mungkin salah satunya skripsi. Tapi kan ada hal yang mungkin menuntut dia harus 14 semester, misalnya teman-teman kita, mahasiswa kita sambil kerja ataupun terkendala finansial gitu kan, karena kan kita menyaksikan realita teman-teman kita tuh ada juga yang terkendala dalam hal finansial. Tapi benar salah satunya itu adalah skripsi. Mahasiswa akhir itu kan tugas akhirnya itu adalah mengerjakan skripsi. Bahkan kan sering ada ucapan skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Nah, selesai itu kan membutuhkan proses dan kefokusan yang cukup mendalam gitu. Nah, intinya tadi dua hal terkait identifikasi dan inventarisasi dan menyingkirkan rasa malas itu. Tiga lah ya kita klasifikasikan menjadi tiga lah ya. Ya, jadi ingat ya Longko People semuanya, tiga hal yang harus kita ingat-ingat
sebelum mengerjakan skripsi. Yang pertama itu mengidentifikasi isu ini untuk diterapkan dalam menulis skripsi kita, kemudian inventarisasi, referensi sebagai bahan-bahan penelitian kita, dan yang ketiga yaitu adalah dari rasa malas. Ini penyakit besarnya sebenarnya. Betul. Oke, mungkin lanjut ke step selanjutnya. Setelah kita mengetahui apa aja yang harus kita lakukan sebelum menulis itu sendiri, aku juga pengen tahu nih terkait isi dalam skripsi itu, ya kurang lebih sistematikanya lah gitu. Sistematika dalam skripsi itu apa aja, mulai dari awalnya sampai akhirnya itu sendiri. Oke, untuk sistematika penulisan skripsi itu sebenarnya di fakultas kita ya, Fakultas Syariah dan Hukum, sebenarnya kita punya pedoman penulisan skripsi lah. Nah, di HTN sendiri ataupun di prodi lain itu skripsi kita itu berjumlah 5 bab. Nah, tentunya sebelum sidang skripsi ataupun menulis skripsi, tentunya kita harus melewati tahapan seminar proposal. Nah, dari judul tadi yang sudah kita buat dari identifikasi kemudian inventarisasi, kita kan buat judul tuh. Nah, kemudian kita minta saran dan bimbingan ke dosen pembimbing. Di situ baru kita yang pertama kali itu adalah membuat proposal skripsi. Nah, proposal skripsi itu sebenarnya itu adalah bab 1. Nah, kita coba telaah dari bab 1 terlebih dahulu ya Lan ya. Di bab 1 itu, di proposal skripsi itu sendiri, bab 1 itu terdapat 7 poin. Yang pertama itu adalah pendahuluan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kemudian yang keempat itu adalah telaah pustaka, kemudian yang kelima kerangka teori, yang keenam itu adalah metodologi penelitian, dan yang terakhir yang ketujuh itu adalah sistematika pembahasan. Banyak juga ya. Itu di bab 1 ya, di bab 1 kita telaah dari latar belakang. Nah, biasanya Lan, di latar belakang itu kita harus memakai legal reasoning kita dulu gitu, logika hukum gitu loh. Kita ini, tulisan kita ini, riset kita ini mau menggunakan deduktif atau induktif. Nah, biasanya kan kita masih kebingungan juga tuh nulis latar belakang tuh apa aja gitu komponennya gitu. Nah, sebenarnya kita ketika sudah memahami logika hukum, legal reasoning kita, tentunya kita itu akan memudahkan kita untuk menulis latar belakang gitu. Biasanya di latar belakang itu kita udah melihat tuh kalimat kontradiktif atau kita mencoba menghadirkan kalimat kontradiktif gitu. Kita menghadirkan gapnya tuh apa gitu loh dari permasalahan yang ada gitu. Nah, kemudian karena kan tadi yang pertama aku bilang ketika kita ingin menulis skripsi itu kita harus identifikasi dulu tuh ya permasalahan hukumnya apa. Nah, biasanya di permasalahan hukum itu karena kita anak hukum ya lagi-lagi itu tuh kita harus menemukan gapnya terlebih dahulu. Apa tuh gap lah? Kamu tahu nggak ini semester 3 atau 4 ini? Ini ya masih namanya masalah realita dengan yang seharusnya. Bahasa hukum itu apa? Dasein dan dasolet. Dasolet dan dasein. Kalau dasolet itu adalah yang ideal ataupun harapan ataupun cita-cita ya kan. Nah, sedangkan dasein itu adalah realita ataupun kenyataannya gitu. Nah, kita tuh harus menemukan dulu tuh gapnya itu apa gitu. Nah, biasanya gapnya itu kalau penelitian hukum itu ada beberapa gap. Pertama itu biasanya itu antara pertentangan norma dengan norma, asas dengan asas, kemudian asas dengan norma, dan norma dengan implementasi ataupun asas dengan implementasi. Nah, itu di situ gapnya. Bisa aku kasih contoh ya satu ya dari misalnya norma dan implementasi. Nah, kamu mungkin pernah mendengar terkait bunyi pasal yang berbicara bahwasanya pendidikan merupakan hak bagi warga negara. Ya. Kurang lebih seperti itulah ya diksinya. Tapi pada kenyataannya, pada implementasinya gitu, banyak masyarakat di luar sana itu yang belum merasakan pendidikan yang layak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu antara gapnya itu. Nah, tadi latar belakang ya, di latar belakang tuh kita fokuskan ke kalimat-kalimat kontradiktif, kemudian gapnya apa. Tapi itu tuh jangan disimpulkan nanti di latar belakang penelitian kita itu. Kita itu masih meraba-raba gitu ya, menyampaikan gapnya apa, hal-hal problemnya apa, datanya apa aja gitu di latar belakang itu. Nah, kemudian masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu nanti yang akan menentukan isi pembahasan kita.
Nah di rumusan masalah itu biasanya itu 5W satu Satu biasanya itu menggunakan kalimat yang pasif. Ya. Bagaimana penerapan undang-undang bla 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 bla, tanda tanya. Biasanya kalau yang aku lihat di angkatan tuh lah ya, di angkatan 2021 itu ada yang 2 rumusan masalah, ada yang 3 rumusan masalah. Itu nanti tergantung objek yang kita teliti sih lah. Iya. Nah, itu kurang lebih seperti itu rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah kita berbicara terkait tujuan dan kegunaan penelitian ya ataupun manfaat lah. Nah sebenarnya itu hal-hal yang merepresentasikan tujuan penelitian kita tuh buat apa gitu. Kegunaannya tuh ada 2, antara kegunaan teoritis dan praktis gitu. Nah nanti itu bisa teman-teman tuh baca dari skripsi cutting gitu. Itu bisa dijadiin template tuh, kira-kira tujuan penelitian ini buat apa nih secara teoritis, kemudian secara praktis tuh kayak gimana. Itu di kegunaan dan tujuan penelitian ya. Kemudian setelah itu kita menulis terkait telah pustaka atau kajian terdahulu. Nah kamu kira-kira tahu nggak nih telah pustaka itu apa, kajian terdahulu itu apa? Pustaka itu kurang lebih penelitian orang tertentu yang judulnya atau temanya sama dengan penelitian kita sebenarnya. Harus menemukan apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Betul. Nah jadi di telah pustaka itu sebagaimana yang sudah disampaikan itu yaitu tujuannya adalah untuk kita melihat apakah udah ada nggak sih sebenarnya yang meneliti terkait ilmu kita. Nah ketika kita sudah menemukan, nanti poin plusnya apa, kita bisa membedakan nih pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Ya. Nah kemudian di pedoman penulisan skripsi kita di fakultas itu tuh ada persenan nilai. Misalnya dari jurnal sekian persen, itu telah pustakanya dari buku sekian persen, dari tesis ataupun disertasi sekian persen itu. Nah kalau aku pribadi pada waktu itu tuh aku di telah pustaka tuh kurang lebih 3 jurnal dan 2 skripsi di telah pustaka tuh. Nah biasanya tuh nanti yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu terletak di teori yang kita gunakan, di objek penelitian yang kita gunakan, kemudian di rumusan masalah, di metodologi penelitiannya pun misalnya nanti menggunakan pendekatan apa, dan nanti tentunya hasilnya pun pasti berbeda gitu loh. Itu di telah pustaka. Kemudian di kerangka teori inilah, kira-kira kamu tahu nggak nih kerangka teori itu apa lah? Udah belajar nggak semester kamu, atau kamu dapat ilmu lain di luar bangku perkuliahan? Kalau terkait, jujur aja ya, aku sendiri masih semester 4 dan belum mendapatkan terkait metodologi penelitian ini sendiri, karena seharusnya ini di mata kuliah semester 5 ataupun semester 6. Kalau yang aku dapat di beberapa di luar kuliah ya, khususnya di komunitas ataupun organisasi, kerangka teori itu sendiri biasanya adalah suatu ibarat kata pisau untuk membelah buah. Jadi pisau untuk memecahkan sebuah masalah, ibarat kata seperti itu. Oke betul. Nah jadi nanti kerangka teori yang bakal kita bahas itu adalah teori-teori yang kita pakai untuk membedah dan menjadi pisau analisis dari rumusan masalah yang sudah kita buat di bagian rumusan masalah. Nah biasanya ini yang harus kita hindari lah. Biasanya itu aku pribadi pada waktu itu masih kebingungan nih, kira-kira kerangka teori ini buat apa. Nah jangan sampai kerangka teori itu, teori-teori yang kita tulis gitu lah di kerangka teori itu tuh hanya sebagai template saja gitu, yang padahal teori itu penting gitu loh, untuk membedah, untuk menjadi sebuah pisau analisis yang nantinya dijadiin hasil penelitian kita gitu. Misalnya kalau misalnya kamu membahas terkait misalnya analisis putusan MK nomor 90, misalnya nanti kamu bisa pakai teori salah satu teori, misalnya teori aliran hukum, misalnya paradigma hakim ataupun pertimbangan hakim dalam putusannya itu menggunakan aliran hukum apa tuh, seperti itu. Atau misalnya kita ingin melihat terhadap fungsi Dewan Perwakilan Daerah dan konstituennya, nah itu bisa menggunakan teori perwakilan. Nah nanti dari indikator-indikator teori itu yang bakal menjadi sebuah acuan untuk membedah rumusan masalah kamu dan menjawab rumusan masalah kamu. Itu di kerangka teori lah. Habis kerangka teori kita masuk ke
metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian itu ada jenis penelitian. Kira-kira kamu tahu nggak jenis penelitian itu ada apa aja kan? Lagi-lagi ini loh itu semuanya aku sendiri dapatkan mata kuliah terkait hal itu, tapi aku sendiri sudah mendapatkan di luar bangku kuliah terkait metodologi penelitian. Nah, untuk jenis pendekatan itu sendiri yang aku ketahuin ya, karena jenis penelitian itu sendiri tidak hanya satu, melainkan ada yang namanya yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, dan pendekatan ini sendiri aku hanya mengetahui tentang pendekatan yuridis normatif karena kurang mendalam juga terkait yuridis empiris, dan kebetulan juga aku belum mendapatkan ya mata kuliahnya itu. Nah, untuk yang yuridis normatif itu sendiri pertama itu ada yang namanya state approach. Itu pendekatannya Ya, pendekatannya state approach, yaitu pendekatan melalui undang-undang. perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua itu conceptual approach atau mengkonsep, menggagas sebuah konsep ataupun mengkritik sebuah konsep kurang lebih melalui konsep lah. Nah, kemudian yang ketiga itu komparatif atau perbandingan. Komparatif itu biasanya yaitu dari membandingkan apa yang terjadi di Indonesia sekarang dengan negara lain, karena kurang lebih hampir sama gitu, memiliki kecenderungan yang sama gitu. Kemudian yang ketiga itu history, yaitu sejarah. Dari sejarah sebelumnya kita telah kembali apakah sejarah ini masih bisa terjadi di dalam kehidupan kita yang sekarang, ataupun perlu kita perbarui ataupun gimana gitu terkait dengan story. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya case approach, kasus, pendekatan melalui kasus. Nah, yang harus people ingat tuh 5 dari pendekatan dari jenis penelitian Indonesia. Oke, betul apa yang disampaikan Erlan. Jadi sebenarnya ada dua jenis di dalam metodologi penelitian kita itu. Yang pertama adalah jenis normatif, dan yang kedua adalah jenis empiris. Nah, dari kedua jenis ini memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau yang pendekatan jenis normatif itu ada 5 pendekatan apa yang sudah disampaikan Erlan terkait status approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach, dan case approach itu sendiri. Nah, kemudian yang juridis empiris pun mempunyai pendekatan penelitian juga gitu. Salah satunya itu bisa struktural, kemudian fungsional gitu. Nah, dari hal-hal yang bersifat itu tuh nanti mengarahkan penelitian kita tuh turun langsung observasi ke lapangan gitu, yang empiris. Nah, tadi kan berbicara terkait jenis pendekatan, kemudian ada juga tuh sumber hukum. Sumber hukum tuh ada 3 ya kan? Pertama itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau misalnya kita mahasiswa tata negara, biasanya tuh bahan hukum primernya itu adalah sumber hukum primer itu adalah misalnya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang terkait sama apa aja lah nanti yang menjadi penelitian kita. Kemudian yang kedua itu kan yang primer ya. Yang kedua berarti sekunder. Sekunder itu berarti buku, jurnal, doktrin hukum misalnya. Nah, yang ketiga itu adalah tersier, biasanya itu kamus. Itu bahan hukum, ada 3 sumber bahan hukum. Nah, selain sumber bahan hukum juga kita juga mengenal ada data. Nah, data juga ada 3 lah. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau misalnya penelitian kita yuridis normatif, berarti tetap sumber hukumnya tadi yang primer, tapi datanya sekunder. Karena data yang kita dapatkan itu melalui teks, bukan secara langsung. Kecuali yang penelitian kita itu yang yuridis empiris, berarti datanya kita pakai yang primer, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi wawancara, dan dokumentasi. Itu yang membedakan. Kemudian juga ada teknik pengolahan data lah. Ada 2 tuh, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kebetulan kalau pribadi skripsiku itu pakai data, teknik pengolahan datanya itu adalah kualitatif. Tuh, kemudian kalau kualitatif itu biasanya itu tuh lebih condong ke penelitian tuh yang bersifat library riset. Ini kajian pustaka. Kalau yang empiris tuh ada juga yang kualitatif, ada juga yang kuantitatif gitu tuh, karena hitung-hitungan wawancara, presentasi, dan lain-lain. Itu aku kurang mendalami terkait yang kuantitatif ya, empiris. Ya, aku karena penelitianku
yang skripsiku ya itu kualitatif juga gitu. Nah mungkin ini menjadi apa ya bahan masukan nanti untuk eh, podcast selanjutnya bedah terkait yuridis empiris ya, penelitian empiris dan teknik pengolahan datanya seperti apa tuh yang kuantitatif. Nah kemudian yang terakhir di bab 1 itu adalah sistematika pembahasan. Kira-kira teman-teman tuh bab 1 mau bahas apa aja? Tentunya kan bab 1 itu dari latar belakang sampai sistematika pembahasan. Ada 7 tuh. Nah, di bab 2 teman-teman tuh mau nulis apa? Biasanya tuh bab 2 tuh terdiri dari landasan teori. Nah, teori yang sudah teman-teman sampaikan di bab 1 itu di kerangka teori bab 1 itu diperluas lagi di bab 2 di landasan teori. Cuman tetap satu misalnya 3 teori di kerangka teori bab 1 di landasan teori pun harus 3 gitu loh. Nggak boleh beda ya. Nggak boleh beda juga. Misalnya jangan di bab 1 di kerangka teori kita bahas teori kedaulatan rakyat, tapi di bab 2 kita tuh bahas kedaulatan raja gitu. Nah, itu harus sama dengan bab sebelumnya. Misalnya 3 teori yang dipakai di bab 1, di bab 2 pun di landasan teori diperluasnya yaitu tetap pakai 3 teori yang sama gitu. Ingat-ingat ya lo people semuanya. Itu di bab 2 ya. Ya. Jadi bab 2 itu berbicara terkait landasan teori yang mau kita pakai. Nah, di bab 3 itu adalah tinjauan umum. Tinjauan umum itu adalah kita menggambarkan secara umum apa yang bakal kita bahas gitu loh untuk nanti menjadi bahan analisis kita di bab 4. Oke. Misalnya nanti kita menghadirkan data-data fakta-fakta hukum ataupun data-data kasus di bab 3 itu. Ataupun misalnya kalau yang penelitiannya empiris ya, yang aku temui dari beberapa skripsi teman-temanku biasanya tuh menggambarkan profil instansinya ketika itu menjadi meneliti terkait instansi negara misalnya. Kemudian nanti data misalnya kalau kita ke PA misalnya biasanya tuh nanti data-data misalnya dispensasi nikah misalnya tuh. Kemudian ataupun kalau yang yuridis normatif nanti tuh biasanya tuh problem secara umum itu apa gitu dijelaskan di bab 3 gitu. Data faktanya apa gitu dari bisa itu dari berita, dari koran, pokoknya dari website lah itu kita sampaikan di bab 3 secara umum tuh. Tuh tinjauan umum di bab 3. Kemudian di bab 4 itu baru masuk ke hasil penelitian dan pembahasan kita. Nah, kalau tadi kita kan di rumusan masalah itu menggunakan kalimat pasif ya. Nah, berarti di bab 4 kita itu tetap menggunakan apa yang kita tulis di rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah kita 2, otomatis hasil pembahasan kita, hasil penelitian kita pun 2. Cuman yang membedakan adalah kalau di rumusan masalah kita menggunakan kalimat yang pasif, kalau di kebalik nggak aktif dan pasif ini? Benar. Pasif kalau yang itu yang apa dan bagaimana itu kan. Pasif itu. Pasif. Kalau yang aktif itu tidak ada tanda tanya. Berarti yang dihapus tuh nanti bagaimana apanya gitu. Jadi nanti di bab 4 misalnya di rumusan masalah teman-teman itu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 90 tahun 2024. Otomatis di hasil pembahasan kita itu yang pertama pertimbangan hakim dalam putusan nomor 90 tahun 2024. Misalnya seperti itu. Nah, di bab 4 ini adalah bentuk riset ataupun hasil penelitian dari bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti dianalisisnya di bab 4. Jadi dari teori yang kita sampaikan di bab 2 gitu kan, itu menjadi bahan untuk menjadi pisau analisis. Di bab 3 tinjauan umum dari data-data fakta yang kita temui dimasukin ke bab 3 itu tuh nanti menjadi bahan untuk analisis kita di bab 4 gitu. Oke. Macam juga ya lo people. Nah, kemudian bab terakhir itu bab 5 lah. Bab 5 itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan apa yang kita analisis itu apa, biasanya itu bisa berbentuk poin-poin ataupun berbentuk argumen. Nah, nanti di saran itu biasanya tuh saran itu sih yang dapatkan dari beberapa dosen itu biasanya tuh saran untuk penulis selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian kita gitu loh. Tuh, jadi 5 bab itu terdiri dari 5 bab skripsi kita lah. Nanti untuk lebih dalam lagi itu bisa baca di pedoman penulisan skripsi lah. Jadi lo people semua ya. Nah, kita juga harus selain dengarkan apa yang disampaikan oleh kita semua ini, jadi kita juga harus memerhatikan tuh
pedoman skripsinya seperti apa, karena pedoman skripsi itu sendiri biasanya itu tergantung kebijakan fakultas ya. Jadi bisa punya kemungkinan untuk berubah gitu, nggak semata-mata sama seperti apa yang kita sampaikan sekarang. Nah, Oke, aku nambahin lah sebelum kita lanjut. Nah, dari teman-teman nanti pas ketika mau nulis proposal skripsi ataupun nulis sidang skripsi, itu kita harus baca terlebih dahulu pedoman. ya. Karena di pedoman itu nanti diatur bagaimana cara menulis kutipan langsung atau tidak langsung, kemudian fontnya itu apa, kemudian layoutnya seperti apa, kemudian cara penulisan referensinya itu seperti apa, footnote-nya tuh misalnya dari jurnal seperti apa, buku seperti apa, website seperti apa. Itu kan penting. Nanti pentingnya untuk apa? Karena kalau skripsi kita itu memakai template fakultas lain ataupun unit lain, tentunya nanti teman-teman pas sidang skripsi itu nanti jadi bahan catatan untuk direvisi oleh dosen penguji gitu. Makanya terlebih dahulu kita harus baca pedoman skripsinya itu diatur lebih lanjut di situ, pedoman skripsi. Ingat-ingat ya Langko people sekalian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita membahas terkait sistematika ataupun bagaimana cara menulis skripsi itu sendiri, tentu saja menarik kembali terkait tadi yang bab 1 itu kan ada yang namanya seminar proposal ya. Nah, dan nanti juga ada yang namanya di sidang skripsi ya, sidang akhir tuh. Nah, biasanya kan kalau setauku pribadi ya, walaupun aku belum mengalami hal tersebut, dalam seminar proposal maupun sidang skripsi itu kan waktunya terbatas ya. Gimana sih caranya atau tips and triknya untuk kita menyampaikan 5 bab itu secara penuh ataupun setidaknya substansinya itu tersampaikan gitu dalam waktu yang sesingkat, biasanya 10 menit ya. Oke. Nah, aku berkaca dari beberapa pengalaman cuttingku sebelumnya, kemudian aku pribadi dan teman-temanku yang sudah menyelesaikan sidang skripsi itu, pada waktu itu apa yang kita sampaikan ketika presentasi itu, karena kan itu kita buat PowerPoint terlebih dahulu ya kan, karena ada yang menggunakan PowerPoint ataupun ada yang tidak menggunakan PowerPoint lah. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti kebingungan untuk menulis PowerPoint skripsi kita, tentunya kalau aku dan teman-temanku itu tuh cuman ada beberapa poin yang kita tulis di PowerPoint kita. Yang pertama itu latar belakang. Di latar belakang tuh kita udah masuk ke pointer apa aja sih gapnya gitu. Poin latar belakang judul kita tuh apa gitu. Kemudian rumusan masalah kita tuh apa. Kemudian kita sampaikan metodologi penelitian kita tuh secara ringkas. Misalnya penelitian saya menggunakan jenis judis formatif, pendekatannya conceptual approach dan strategic approach. Kemudian teknik pengolahan datanya kualitatif, misalnya seperti itu aja, simpel. Kemudian masuk ke teori yang kita gunakan tuh teori apa dan teorinya siapa gitu. Ya sekilas aja gitu kan, untuk menjawab rumusan masalah keberapa gitu. Misalnya teori 1 untuk menjawab rumusan masalah pertama, teori 2 untuk menjawab rumusan masalah kedua. Nah, kita sampaikan secara ringkas. Nah, kemudian yang terakhir gitu, ini di sini nanti bakal menjadi bahan pertanyaan dari dosen penguji. Kita harus tekenin hasil penelitian kita tuh apa aja gitu loh. Nah, berarti di PowerPoint kita tuh yang pertama latar belakang, gapnya apa aja secara pointer, kemudian rumusan masalah, metodenya secara ringkas, kemudian teorinya berapa dan teorinya siapa, kemudian masuk ke hasil penelitian kita, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu bisa disampaikan dalam waktu 7 menit ataupun 10 menit gitu. Jadi nggak perlu dalam PowerPoint kita tuh 5 bab kita masukin ke PPT, nggak perlu. Yang penting kita sampaikan secara pointer, secara singkat, padat dan jelas saja gitu dalam waktu 10 menit ataupun 7 menit. Nah, nanti sisanya biasanya itu nanti dosen penguji menguji kita melalui pertanyaan-pertanyaan, karena yang diuji tuh yang pertama tuh pasti hal-hal yang bersifat substansial dari hasil penelitian kita. Sisanya mungkin nanti terkait kepenulisan kita, apakah sudah sesuai dengan pedoman atau tidak gitu. Ingat ya Langko people semuanya, jangan sampai lupa, intinya adalah dalam penyampaian hasil skripsi kita itu ataupun seminar skripsi itu sendiri harus to the point, jangan berbunga-bunga ya. Mungkin sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, karena apa yang kita sampaikan ini sendiri tentu jauh dari kata sempurna lah ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Jadi apabila ada kesalahan dimohon koreksinya dan mohon dimaafkan.
Nah, untuk people semuanya, sampai bertemu di segmen selanjutnya. Sekian dan terima kasih.